Subscribe dulu ya. Dan kembali lagi ke YouTube channel saya. Sekarang kita mau bahas tentang COVID-19 lagi nih. Karena sebetulnya masih banyak teman-teman saya yang mungkin bukan dokter tapi banyak bertanya. Nah, mungkin dari penjelasan ini saya akan memberikan beberapa kabar-kabar yang mungkin bukan terbaru tapi memang seperti itulah adanya gitu ya. Ada banyak yang nanya, "Apa dokter, Bu dokter, benar nggak sih pasien COVID-19 yang tanpa gejala atau kemarin kita sebutnya dengan OTG, orang tanpa gejala, apakah betul sih masih bisa menularkan?" Oke teman-teman, seperti di video saya yang sebelumnya, bahwa pasien COVID-19 itu bisa tanpa gejala atau bisa gejalanya ringan, bisa gejala sedang, bisa gejalanya berat. Kita perlu garis bawahi bahwa ada yang gejalanya itu betul-betul tidak ada sama sekali, alias orang tanpa gejala. Tapi apakah orang tanpa gejala ini menularkan? Idealnya memang semua orang dengan COVID-19 itu harus diisolasi, baik yang gejalanya ringan, sedang, maupun berat, maupun yang tanpa gejala, karena memang orang tanpa gejala itu bisa menulari. Masa sih dok beneran? Kok nggak percaya? Oh justru ini ada yang nanya, masa sih dok ada orang dengan COVID-19 tapi tanpa gejala? Kok bisa? Sekarang itu kan memang tesnya itu agresif, jadi semua orang yang lagi duduk-duduk di warung atau apa itu kadang ada pemerintah nge-swab aja gitu, diambil sampel nasofaring orofaringnya, kemudian dicek ternyata betul dia positif COVID-19, berarti kan dia nggak ada gejala tapi dia positif, jadi memang ada gitu. Dan memang dari penelitian oleh WHO itu menyatakan bahwa dari 100 orang yang sakit COVID itu bisa aja 30 orangnya itu memang tanpa gejala. Itu yang ketahuan ya. Mungkin akan lebih besar lagi proporsinya, tapi karena alat tesnya yang masih kurang, jadi ya yang ketahuan dari 100 orang yang COVID itu 70-nya ada gejalanya, gejala sedang, gejala ringan, gejala berat, sampai ada 30 orang yang memang gak ada gejala sama sekali. Kok bisa ya? Dia gak ada gejala tapi dia positif swabnya. Kumannya ada di mana gitu kan? Ya kuman atau virusnya itu ya nempel di mukosa orofaringnya dia. Gimana ceritanya dok? Kok pasien COVID-19 tanpa gejala bisa menularkan virus ini gitu? Ketika OTG dinyatakan hasil kultur swabnya itu positif COVID, ada virus coronanya, berarti kan virusnya itu sebetulnya sudah ada dalam jumlah yang cukup sehingga bisa dimunculkan di swab media. Oke, ada yang namanya viral load atau beban virus, yaitu kuantiti atau jumlah virus yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika seseorang swabnya itu bisa positif, berarti sudah viral loadnya itu adekuat untuk memunculkan virus di hasil swabnya itu positif gitu. Berarti jumlah virus di dalam tubuhnya itu sebetulnya cukup atau ya mungkin udah banyak gitu loh, sehingga oke, swabnya positif. Viral load ini berhubungan dengan kemampuan penularan orang yang memang bisa menularkan. Berarti viral loadnya ada kan di badannya. Orang tanpa gejala itu kan nggak ada demamnya, nggak ada batuknya, nggak ada pileknya. Tapi apakah orang kayak sehat kayak saya nih misalnya, apakah nggak bersin sih? Kan pasti bersin juga kan, gatel hidungnya atau apa, pakai parfum wangian terus bersin. Nah ketika dia bersin, maka virus-virus yang tadinya memang sudah banyak di dalam orofaringnya dia sehingga di swab itu dia positif, dia bisa dong terbang di udara menjadi aerosol, kemudian cipratannya itu nempel di mana kemudian menulari orang lain. Bisa kan? Bisa. Pas dia bersin, welcome virus, nularin deh ke orang, ya kan? COVID-19, kemudian pada orang tanpa gejala, orangnya tuh harus diisolasi nggak dok? Ya idealnya iya harus diisolasi gitu, untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 ke orang-orang. Apalagi orang tanpa gejala itu sebetulnya bisa aja loh nanti jadi bergejala. Mungkin virusnya akan semakin baik dan dia nggak sadar dia sakit, dia tetap aktivitas dan staminanya menurun gitu. Kali lagi kelemahan di
negara kita itu memang fasilitas kesehatan untuk isolasi. Mungkin kalau yang OTG diisolasi juga, nanti buat yang gejala berat habis dong ruang isolasinya. Ini tuh alat swabnya juga masih terbatas, sehingga orang-orang yang sehat-sehat di luar sana yang belum tertes swab gitu masih berkeliaran dan dianggapnya memang sehat-sehat aja, padahal mungkin karena memang kita terbatas, tidak bisa menswab orang-orang, semua orang penduduk Indonesia secara rutin. Betul bahwa salah satu permasalahan penanganan pandemi di negeri kita adalah minimnya alat tes swab PCR. Tapi nanti masih banyak lagi masalah-masalah lain yang nanti akan saya bahas di next video ya. Dan memang masih belum ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tes swab PCR itu. 40%-nya itu dialokasikan untuk provinsi di Jakarta. Sedangkan untuk 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia itu menyebar itu 60 sisanya. Nggak adil banget kan? Sementara warga Jakarta itu hanya 15 juta orang dibandingkan dengan ada 300 juta penduduk lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak akan capek-capeknya ngomong bahwa protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Pakai masker kemana-mana. Jangan cuman karena deket rumah terus nggak pakai masker. Masker tuh sekarang gampang kok. Kemudian cuci tangan. Pakai sabun 1 menit ya, dengan sabun ya gitu. Dan hand sanitizer itu hanya untuk 5 kali pakai. Selanjutnya yang ke-6-nya harus cuci tangan gitu, oke? Kemudian yang terakhir protokolnya VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Tonton di video saya sebelumnya. Dan yang terpenting itu adalah kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Terutama tenaga kesehatan, jangan dituduh konspirasi. Oke, COVID-19 is real. Dan apakah COVID-19 itu sudah sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya rasa iya sih. Sekarang orang aja mau status sosialnya itu tidak mampu, tapi sebetulnya sudah terkena COVID-19. Kasian kan? Makanya kita akan bahas itu selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu di next video. Dadah.